Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada saat ini seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pagi kita, pekerjaan kita, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan setiap aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini yang menyapa kita, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikian sampainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pernyataan yang dibuat oleh Steve Jobs yang mengatakan begini, bahwa setelah bangun di pagi hari, ia selalu menatap, melihat ke cermin. Di sana ia bertanya pada dirinya sendiri, jika hari ini adalah hari kematian bagi saya, akankah saya bahagia dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan hari ini? Dan jika jawabannya adalah tidak, ia sadar
bahwa ada sesuatu di dalam hidupnya yang harus dia rubah. Dengan demikian Steve Jobs menunjukkan cara kepada kita, cara dia kepada kita melihat kematian sebagai cara untuk menghargai kehidupan, bukan sebagai ancaman bagi kehidupan. Steve Jobs mengajari kita untuk melihat bahwa kematian itu adalah cara kita untuk menghargai kehidupan, bukan sebagai ancaman bagi kehidupan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, jika kita adalah orang yang benar-benar beriman, mempercayai Kristus sebagai penebus, kita juga memang seharusnya sudah menerapkan perspektif Steve Jobs di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, sesungguhnya kematian itu bukan lagi hal yang menakutkan. Di dalam Ibrani 2 ayat 15 firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, penulis Ibrani jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan orang dari yang namanya ketakutan maut. Oleh karena itu, kita semua diselamatkan. Sehingga sesungguhnya kematian bukan lagi ancaman bagi kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagi orang percaya, sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk mengkhawatirkan tentang kehidupan setelah kematian. Karena apa? Karena Dia sudah pasti menyelamatkan kita. Ini akan bermanfaat jika kita menggunakannya untuk berpikir tentang kehidupan kita setelah kita meninggal. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hidup harus dihargai dengan terus mengalami perubahan menjadi alat, menjadi berkat bagi semua orang. Yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat sehingga keselamatan yang telah diberikan Kristus kepada kita melalui kebangkitannya tidak sia-sia. Yang harus kita takutkan sekarang bukan mengenai kematian yang dapat mendatangi, menghampiri setiap manusia, tidak. Tetapi bagaimana sebelum kematian itu hidupku ini berharga. Hidupku ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang harus kita khawatirkan. Ketika Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan yang melihat Dia memikul salib menuju ke Golgota, Yesus berkata, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anakmu." Melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan tentang kematian, apa yang akan terjadi. Tapi takutkanlah ketika engkau memang benar-benar tidak memiliki perubahan, tidak memiliki persiapan ketika kematian itu datang. Itu yang harus kita takuti. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita untuk memperbaharui diri. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Maut bukan lagi hal yang kita takuti, tetapi takut engkau, dirimu yang belum memiliki perubahan kepada yang lebih baik setelah Tuhan menebus engkau. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Nah, pada saat ini Engkau masih membiarkan kami menikmati berkat kehidupan yang Engkau sampaikan secara cuma-cuma kepada kami.
Terlebih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa yang namanya maut, bahwa yang namanya kematian bukan hal yang harus kami takutkan. Tetapi kami harus mempersiapkan diri. Kami harus menjadi berkat. Keselamatan yang telah diberikan anak-Mu Yesus Kristus harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kami layak menerima kehidupan yang kekal yang telah Engkau persiapkan melalui anak Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak melakukan setiap pekerjaan aktivitas kami serahkan ke tangan-Mu, agar setiap pekerjaan aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar sebagai jalan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi ketidakadilan, agar Engkau Tuhan yang senantiasa memberi mereka kekuatan, memimpin mereka, agar mereka Tuhan bertahan di dalam setiap kesesakan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau yang menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami kesesatan. Kepada tangan-Mu lah kami menyerahkan mereka. Kami mengakui Tuhan bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Kami meminta Tuhan kepada-Mu agar Engkau senantiasa mau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan menerima setiap berkat-Mu. Terlebih Tuhan, kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menerima keselamatan dari anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, perjumpaan kita di Renungan Harian HKBP Batam. Semoga hari ini hari yang sangat baik bagi kita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.